ternyata salah satu cara untuk menyerang sebuah komunitas tuh, sebuah negara tuh ternyata serang dari jalan lahirnya. Justru si proses melahirkan ini adalah proses surrendering, transformasi yang besar banget untuk si ibunya pun lahir kembali kan. Si healing ini tuh adalah mungkin mereparenting diri sendiri yang dulu kita nggak dapat. Kan ini salah satu bagian dari healing journey juga adalah self discipline kan. Bukan hanya kamu nggak sakit terus artinya kamu sehat, tapi memang mesti seimbang. Kalau dari yang tadi aku bilang, dari secara si 3 faktor tersebut gitu. Fisik, mental, dan biochemical itu ya. Yang sulit itu adalah bagaimana kita tidak di-override oleh mind, ya kan, oleh pikiran kita. Nah, relax is who you are gitu kan. Tension is who you think you're meant to be gitu. Karena penyakit itu sejatinya dia adalah pesan. Dari umur berapa menurut kamu orang tuh bisa terapi kinesiologi? Semua umur sih, bahkan binatang juga bisa. Oh ya? Bayi, binatang bisa. Guru terbaik kita itu ada di dalam diri sendiri. Betul. Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini mau bahas healing lagi bersama seorang instruktur kinesiologi. Langsung aja aku perkenalkan, Seruni Sekarpuri. Hello. Welcome to Anthem Podcast. Terima kasih. Seruni, thank you banget ya udah nyempetin waktu kesini. Karena Seruni ini basically tinggal di Bali ya. Cuma dia emang lagi ke Jakarta nih kebetulan ya, karena lagi abis ngajar. Terus sempetin mampir ke sini, luar biasa loh. Apa kabar kamu hari ini? Aduh, seneng banget ya aku. Mbak Andari? Baik dan excited. Karena aku tuh entah kenapa ya, kalau bahas healing tuh kayak emang align aja nih sama kondisiku sekarang. Yang kayak lagi on a healing journey gitu kan. Dan terus bisa ngobrol-ngobrol tentang hal baru, karena jujur kinesiologi tuh bagi aku itu hal baru gitu. Tapi sebelum kita masuk ke situ, aku mau tanya dulu kesibukan kamu sekarang apa aja nih? Oke, aku seorang ibu, tinggal di kampung. Jadi kalau misalnya ngomong Balinya tuh bukan Bali yang mungkin di pikiran orang-orang ya, bukan Bali liburan. Tapi ini Bali ya benar-benar di kampung gitu, dan tempatnya dingin. Jadi di sana cuma ada 20 kakak bahkan. Jadi 20 kartu keluarga dalam satu banjarnya, jadi sedikit banget orangnya emang. Terus aku di sana sama suami dan anakku toddler ya biasa, jadi mengurus toddler dan rumah, dan kebetulan suami aku juga bertani. Terus kesibukannya ya di rumah. Dan biasanya ambil klien kalau aku kerjanya tuh di Ubud, di Tirta Husada. Tapi kadang ambil klien di rumah juga, dan mengajar kinesiologi. Kalau di rumah tuh berarti online apa gimana? Kalau di rumah online ya. Kadang ada orang yang datang juga sih. Iya. Ini kisah kamu bisa pindah ke situ terus tinggal di kampung, tadinya kan di perkotaan ya? Betul. Nggak kota-kota Bandung sih, tadi aku di Bandung. Saya nggak kota banget kayak Jakarta kan. Tapi akhirnya bisa ke situ tuh dari kapan sih kalau boleh tahu? Dari tahun 2020. Itu udah 5 tahun. Pas pandemi dong ya? Awal banget. Gimana rasanya tinggal di kampung? Tadinya kan maksudnya ya sih, Bandung kotanya kan gitu. Terus tiba-tiba pindah ke situ di daerah yang sunyi, terus kayak bertani gitu, kayak wow, somehow itu jadi impian aku juga sih. Di sana tuh tinggal sebenarnya kalau yang di kampung ini 3 tahun sih. 3 tahun. Terus aku merasanya itu mungkin anak aku ya yang milih tinggal di situ secara tidak langsung. Jadi begitu dia lahir tuh emang kita tiba-tiba dianugerahi si tanah dan rumah di situ. Jadi aku merasa ya mungkin ini anak aku yang milih gitu buat tinggal di situ. Dan susah sih kalau bisa dibilang, karena mungkin banyak orang yang ngelihat tinggal di kampung terus mungkin bertani, slow living atau apa, itu tuh kayak estetiknya doang gitu ya. Maksudnya kan pagi-pagi manen-manen gitu kan, kayak yang wah gitu ya. Apalagi sekarang mungkin muncul di
kayaknya lumayan lagi tren juga di luar atau di Indonesia sendiri, atau kayak mungkin di mood board Pinterest. Nah sebenarnya aslinya tidak seperti itu ya. Tidak seindah itu, karena memang ya untuk kita menuju ke sana pun banyak tantangannya, apalagi mungkin adaptasi pertamanya. Dan sebenarnya tuh slow living tuh bukan bukan suatu hal yang, jadi slow living itu kayak dari pagi sampai malam itu proses yang kamu lakuin tuh nyantai gitu kan, nggak kayak hektik di perkotaan. sebenarnya karena lingkungannya kali ya. Karena lingkungannya kan memang kita mengikuti dengan alam itu sendiri. Jadi nggak ada tuh yang namanya misalnya malam-malam keluar atau masih di luar. Pasti jam 9 tuh udah tidur. Wow, itu tuh kayak definisi healing sih menurut aku. Kayak kehidupan kayak gitu tuh bikin kita sembuh gak sih? Karena kan di perkotaan tuh kayak ada hurry sickness-nya gitu kan. Kayak semuanya serba padat. Terus ya kalau di jalanan macet. Terus kayak hektik aja pikiran-pikiran orang semua kayak kena nyamber ke kita gitu. Tapi kalau di situ dengan keadaan yang sunyi kan jadi ngebantu proses healing gak sih buat yang lagi mau healing? Iya betul sih. Memang alam itu adalah tempat healing terbaik, itu benar. Cuma balik lagi ya, kalau dibandingin sama di kota, ini kan semuanya sistemik ya. Jadi mungkin ya memang dan aku juga nggak menyangkal bahwa aku bisa pindah, itu tuh adalah salah satu dari privilege juga kan. Maksudnya nggak semua orang mungkin bisa pindah dan memutuskan untuk mendapatkan itu. Meskipun aku pun nggak kebayang sebenarnya akan begitu di awal. Maksudnya aku kebayangnya tuh udah tua gitu. Maksudnya waktu pas udah tua nanti baru ke situ bener, gitu. Ternyata malah dikasihnya udah dari sekarang gitu. Dan ya aku ya itu sih bagian dari yang salah satu yang mesti disyukuri juga. Meskipun aku rasa memang slow living ini harusnya available untuk semua orang ya. Jadi meskipun kita tinggalnya dimanapun, ya si kualitas slow itu tuh mestinya ada di setiap diri manusia masing-masing. Karena kan sebetulnya kita bisa mengakses ke dalam juga, atau mungkin praktis-praktis yang melibatkan pikiran untuk lebih tone down, itu tuh bisa diakses oleh semua orang sih sebetulnya. Wah ini menarik nih. Jadi walaupun tinggal di perkotaan yang super hektik, bukan berarti kita nggak bisa slow living. Betul, gitu ya. Nah selanjutnya aku pengen tahu nih, arti healing untuk kamu tuh apa sih? Menurut aku sih healing tuh adalah sesuatu yang tidak linear ya. Jadi dia ya selalu berputar dan memang akan terus-terusan dijalani. Itu perjalanan seumur hidup yang nggak akan ada habisnya, nggak akan ada beresnya. Dan apa ya, ketika kita membuka atau punya kapasitas untuk masuk ke ranah penyembuhan, itu akan terus berproses gitu ya. Betul, akan terus berproses. Dan healing itu mungkin tentang justru mengexpand capacity kita untuk menerima rasa sakit gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kadang kan orang bilangnya healing mungkin kayak love and light atau menerima yang enaknya aja gitu ya. Tapi sebetulnya yaitu kita mengextend atau bisa menerima, mengaccept segala emosi yang terjadi dan segala tatanan dalam diri kita mungkin ya. Jadi tatanan dalam diri ini konteksnya adalah diri kita yang sekarang, diri kita yang lalu, atau diri kita di masa depan, dan mungkin segala sesuatu yang membentuk diri kita. Dan ya jadi semualah itu untuk bisa diterima dengan lebih apa ya, lebih terbuka lebih gitu terbuka, kitanya. Iya benar. Berarti butuh kesiapan ya. Betul, untuk kita masuk ke proses healing itu. Jadi kalau kita udah decide gue mau healing, itu berarti kita harus membuka hati gitu kan, bersiap-siap untuk menyaksikan, menerima, merasakan semua emosi yang hadir, baik yang dari sekarang ataupun dari yang apalagi yang dulu-dulu gitu kan. Dan ya udah disitulah dimulai. Kayak perang ya. Kayak perang, dan bukan itu kayak perang. Betul. Dan bukan apa ya, berani menghadapi diri sendiri itu kan sesuatu yang susah. Dan justru ketika kita tersadarkan kan, dengan kita melalui proses penyembuhan itu kan kita butuh banyak sadar, butuh banyak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Dan si proses sadar ini justru malah bikin kita tuh semakin apa ya, merasa nggak tahu apa-apa, atau malah semakin wah banyak banget nih gitu ya PR yang ternyata perlu dikerjain gitu. Jadi yang tadinya
blank gitu kan. Iya. Apa yang akan terjadi begitu udah kebuka nih pintu healing. Justru di situ wow, ada banyak elemennya ternyata. Kalau pengalaman kamu startnya tuh pas kapan sih healing journey kamu? Healing journey aku itu dulu awalnya ini nggak tahu kenapa ya. Jadi aku tuh orangnya dari kecil selalu membayangkan aku tuh one day akan punya anak gitu. Tapi gak mau nikahnya. Waktu itu nggak mau nikah tapi punya anak. Waktu itu maksudnya aku nggak ngebayangin proses nikahnya gitu, tapi aku merasa aku one day akan menjadi ibu gitu sih. Terus di situ aku merasa banyak hal yang perlu dibuka atau dicari dari persiapan menjadi ibu. Nah, pintu awalnya itu adalah tentang melahirkan sebenarnya. Maksudnya persiapan melahirkan. Jadi mungkin ya karena dari kecil itu aku di kondisi dimana aku lahir secara sesar. Dan mungkin sesarnya juga bukan yang pakai persiapan gitu ya. Jadi sesar karena aku sungsang gitu. Terus juga memang si proseduralnya itu aku nggak ketemu ibu aku mungkin baru kayak 3 hari setelah aku lahir. Jadi nggak langsung lihat, terus nggak langsung disusui dan lain-lain. Terus juga dari situ banyak sekali conditioning waktu kecil gitu ya, karena aku kan badannya selalu kurus dan kecil gitu ya dari dulu. Jadi memang orang-orang tuh setiap lihat ini obrolan anak SD gitu tau gak sih ih kalau misalnya nanti kamu punya anak kamu pasti nggak bisa deh lahiran normal yang kayak gitu, yang sotoy-sotoyan anak-anak kecil gitu. Atau misalnya pinggulnya kecil deh, kayaknya kecil gak bisa deh. Iya, terus padahal masih SD. Masih SD ngapain mikir sana ya. Terus kayak misalnya aku tuh sebenarnya matanya minus lumayan tinggi kayak 8 gitu. Terus kan banyak yang bilang iya kalau misalnya minusnya tinggi tuh nggak bisa loh lahiran normal gitu, maksudnya lahiran per vaginam, semua lahiran normal. Lahiran per vaginam. Jadi aku dari situ selalu dan itu nempel kan, nempel si memori orang ngomong itu tuh di aku selalu ada. Terus semua orang mungkin kayak kolektif tuh takut melahirkan itu tuh pasti ada gitu. Jadi semua orang kalau ditanya melahirkan tuh experience-nya kok takut semua ya gitu. Terus aku waktu itu kalau nggak salah nggak sengaja ngobrol sama orang interior justru. Terus dia tuh jadi kita lagi ngobrolin tentang rumah sakit sebenarnya. Terus di situ aku baru keinget bahwa ya zaman nenek aku tuh orang nggak ada yang lahiran di rumah sakit ya gitu, orang tuh lahiran di rumah gitu. Dari situ banyaklah aku mencari lah tentang proses kehamilan itu tuh sebenarnya apa sih yang mensupport proses kehamilan ini gitu, atau proses melahirkan ini tuh apa. Terus waktu pas aku lihat-lihat ternyata justru memang salah satu itu kan hormon yang berpengaruh dalam proses lahiran adalah hormon oksitosin kan, dimana ya di situ perlu ada pendampingan dari suaminya. Terus mungkin suasananya tuh gelap, remang dan nyaman, hangat. Terus juga ibunya familiar dengan keadaan di sekitarnya gitu. Sedangkan kalau lihat dari rumah sakit atau tempat lahiran terang, banyak orangnya asing, maksudnya kita nggak kenal kan siapa yang ngoperasi atau siapa yang ada di situ. Terus suster-susternya bolak-balik, berisik, dan bahkan suaminya nggak boleh hadir di situ. So aku merasa ini kayaknya ada yang salah nih, maksudnya kok sistem ini gitu. Kenapa ya aku kayaknya nggak mau deh gitu lahiran di sana. Awalnya tuh sebenarnya dari situ, tapi sejak mengetahui dari si proses kelahiran ini akhirnya aku juga banyak belajar bahwa ternyata salah satu cara untuk menyerang sebuah komunitas tuh, sebuah negara tuh ternyata serang dari jalan lahirnya. Nah kebetulan aku juga praktisi yoga hamil di Bumi Sehat, jadi instruktur yoga prenatal. Terus kan Bumi Sehat itu adalah salah satu foundation internasional yang buat melahirkan gitu ya, klinik bersalin lah gitu. Terus di sana tuh aku baru banyak belajar dan merasa bahwa iya ya, lahiran tuh ibu kita sebagai manusia tuh bukan orang yang lemah loh. Maksudnya ibu hamil tuh selalu dianggap orang yang fragile dan mungkin nggak berdaya gitu. Dan gak tahu apa-apa ya. Kalau lahiran pokoknya kita yang lebih tahu, maksudnya si provider ini tuh yang lebih tahu. Dan padahal sebenarnya hamil tuh kan proses yang sangat intuitif. Dan maksudnya kita ketika melahirkan itu badannya sebenarnya ikut bergerak sendiri ya. Maksudnya
ada wisdom tersendiri, dan kita tuh sebetulnya perempuan itu adalah portal manusia kan untuk bisa lahir. Maksudnya kita lagi jadi jalan keluarnya seorang insan yang baru gitu, tapi kok malah kita yang diatur-atur ya gitu. Maksudnya kebayang gak, padahal mungkin ya bayinya itu pasti tahu sih jalan lahirnya kemana dan apa yang harus dia lakukan lewat mana, dan ibunya juga pasti udah nggak aktif lagi tuh si otak berpikirnya itu kan, pasti udah lebih mengarah ke dalam dan benar-benar bergerak sesuai si tubuhnya. Nah dari situ aku benar-benar banyak belajar dan membuka tentang sistem-sistem yang selama ini mungkin aku sudah tertanam di dalam, dan bahwa yaitu bahwa kelahiran itu dan proses melahirkan sebenarnya adalah perjalanan dari ibunya itu sendiri untuk mendekode persepsi atau belief system yang sudah lama mengendap selama ibunya ini hidup, yang ternyata perlu dipersiapkan dan perlu kita buka jalannya. Dan justru si proses melahirkan ini adalah proses surrendering, transformasi yang besar banget untuk si ibunya pun lahir kembali kan. Jadi wow, iya kan? Ini kalau kamu yang nyaksiin, kamu baru mau hamil, maksudnya baru berumah tangga gitu ya, atau mungkin lagi hamil, beruntung banget karena anak aku udah lumayan gede gitu ya, dan aku baru tahu ini tuh ya setelah anak aku lahir gitu. Jadi waktu aku hamil kira-kira 13 tahun yang lalu dan 10 tahun yang lalu, itu knowledge-nya tuh sangat minim ya tentang hal ini, tentang bagaimana tubuh kita menyimpan banyak wisdom gitu. Jadi kayak gemes gitu, kayak pengen ngulang lagi nih. Gak apa. Berarti kamu tuh ada sesuatu dengan masalah proses kelahiran ya, kayak ngerasa ada connection. Benar, jadi awalnya tuh justru dari situ, dari aku pengen suatu hari aku jadi ibu tuh mungkin udah mempersiapkan aku, karena aku merasa untuk seorang anak baru lahir mungkin sebenarnya yang perlu diajarkan, atau kadang gini kalau aku mikir tentang parenting misalnya, ya mungkin anak itu tuh udah punya sesuatu di dalam dirinya yang orang tua ini tuh tugasnya mungkin bukan mengajarkan. Karena sebenarnya ketika pun ini sekarang fast forward aku udah punya anak, aku merasa anak aku tuh adalah guru aku yang mengajarkan banyak hal gitu ya. Dan mereka tuh adalah spiritual being yang bener-bener manusia paling spiritual deh. Kalau mau lihat orang yang masih original tuh udah lihat anak kecil tuh kayak udah paling benar gitu ya. Kita bisa belajar banyak dari mulai rasa keingintahuan mereka yang besar, terus juga mereka tuh sangat-sangat punya kualitas mengagumi segala hal, atau mereka bisa antusias gitu ya. Dan antusias ini menarik loh. Jadi si enthusiasm itu kata dasarnya itu adalah itu sifat yang sangat-sangat ketuhanan, di mana ketika seorang punya rasa antusias dalam sesuatu tuh itu memang itu pure rasa dari yang maha kuasa untuk mengeksplor. Kan kayak takjub gitu ya, rasa takjub, rasa takzim yang wah itu banyak dipelajari gitu ya dari anak kecil. Dan waktu itu aku awalnya kayak pengen gimana sih kalau aku jadi ibu tuh menjadi seorang ibu yang mungkin bisa mengajarkan, tapi justru dalam perjalanannya ternyata kita tuh mesti balik ke diri kita sendiri gitu. Justru kita nih yang mesti dibenerin. Jadi dari pemikiran pengen punya anak itulah yang aku merasa kayaknya aku harus banyak belajar dan membuka diri. Karena basically ya itu ya, si healing ini tuh adalah mungkin mereparenting diri sendiri yang dulu kita nggak dapat. Bagaimana supaya kita nggak menurunkan juga kan ke yang setelahnya. Benar. Langkah awal yang kamu lakukan apa akhirnya? Ketika itu, kamu udah menyadari gue nanti pengen jadi ibu dan kayaknya gue harus mempersiapkan diri nih sebelum itu beneran terjadi. Benar. Itu pas kapan dan apa yang kamu ambil langkahnya? Itu tuh justru ya udah dari sebelum nikah itu sih sebenarnya tertarik ke bidang itu. Tapi dari situ aku mulai jadi pada saat itu juga bersamaan dengan biasalah ya ada Darkest of the Night. Dark Night of the Soul. Dark Night of the Soul. Balik lagi, sorry. Dark Night of the Soul, oke. Ya, benar. Itu dan di kejadian itu tuh aku nggak bisa bangun, yang emang di kasur tuh udah nggak bisa deh gerak, kayak nggak tahu mau ngapain. Itu kapan sih? Tahun 2000 berapa ya? Mungkin
2017-18 kali. 2017-2018 kamu iya. ngerasa di fase dark night of the Bener. soul. Kamu di kasur gak bisa ngapa-ngapain itu karena depresi kah atau karena kayak ada kondisi mental gitu? Iya, jadi memang itu ada sebuah kejadian yang memang Ada triggernya ya? Benar. Triggernya ada sebuah kejadian yang baru, tabirnya mungkin baru terbuka saat itu. Terus di situ aku bener-bener marah sih. Jadi posisi aku marah. Jadi aku menyimpan banyak sekali amarah. Terus saat itu ada seseorang yang memang aku lihat, maksudnya di keluarga sendiri yang ternyata kok bisa ya dia maafin gitu. Maksudnya kok bisa ya dia memaafkan kejadian itu. Sedangkan aku tuh merasa kayak ini ada yang salah deh gitu. Kalau misalnya kita maafin tuh kayak ada yang salah gitu. Harusnya orang itu yang minta maaf ya. Biasalah ya, victim mentality dan lain-lain gitu. Terus karena aku ngelihat si salah satu anggota keluargaku ini tuh aku merasa iya ya, ternyata dengan kita melalui proses memaafkan ini mungkin bukan kita yang rugi-rugikan gitu. Ternyata kita tuh justru mendapatkan banyak hal, dan si proses memaafkan ini tuh bukan untuk orang itu tapi untuk diri sendiri. Benar. Jadi di situ pas banget aku juga dikenalkan, tiba-tiba di-guide ke salah satu acara yang sebenarnya acaranya bukan acara besar atau acara dari sesuatu orang terkenal atau retret gitu, enggak sih. Jadi itu kayak ada workshop menulis aja sebenarnya, workshop menulis, dan bahkan menulisnya ini bukan menulis tentang healing atau apa, enggak, itu menulis untuk diri sendiri sebenarnya si workshopnya ini. Terus aku udah daftar dari agak lama, akhirnya datang ke situ. Dan pas di situ itu sedikit banget sih orangnya, mungkin kurang dari 10 orang. Dan menulis untuk diri sendiri, terus pertama kali di saat lagi keadaan kayak gitu juga bisa bangun. Dan pada saat itu si orang-orang yang ada di sana tuh juga sangat vulnerable, terbuka dengan apa yang sedang mereka alami. Jadi aku merasa justru bukan si workshop menulisnya itu ya, tapi mungkin bertemu orang-orang ini yang biasa stranger kan, jadi lebih terbuka dan kayak mau cerita apa tuh ya bisa gitu kan. Iya, jadi, karena nggak perlu takut dia ntar bakal ngomong ke si orang ini yang kita kenal gitu kan, karena dia totally stranger ya. Jadi aku beruntung banget dapet si safe place itu, maksudnya ada tempat wadah itu di situ di saat yang tepat. Dan di situ aku merasa kayak oh iya ya, maksudnya semua orang tuh ya struggling, maksudnya semua orang tuh punya you're not alone gitu ya. Terus dan salah satu modalitas yang membuat aku bangkit juga lewat si kinesiologi ini gitu. Makanya kinesiologi ini berarti kamu klien. Oh, kamu sebagai klien. Benar. Dari kapan sih kinesiologi? Aku jujur baru dengar tahun ini loh. Ya itu ya, pada saat si kejadian itu terus berarti aku dari 2017 tuh udah ada ya? Udah lama sih sebenarnya. Gitu kalau ya? di dunianya sendiri itu dari tahun 1970. Gitu. Iya. Itu kamu di mana sih, di Bandung kah atau di Bandung? Di Bandung. Di Bandung. Terus aku datang dan aku merasa ketika mencoba modalitasnya, ternyata badanku tuh menjawab ya, maksudnya badanku tuh bisa merespon itu. Dan dia tuh memberikan pesan. Jadi pada saat aku datang ke situ, dibilang kayak gini, ini baterai kamu tuh udah tinggal 2% lagi. Kamu ada yang nyenggol dikit, kamu kayak si life force-nya tuh udah bener-bener udah bener-bener lemah gitu kan. Bisa ketahuan ya dari kinesiologi. Bisa ketahuan gitu. Terus di situ tuh aku merasa kemana aja ya gitu, karena memang sebelumnya tuh sering banget sakit. Jadi dari kecil tuh emang sakitan gitu. Gampang sakit. Terus sampai kuliah pun yang sering bolak-balik ke rumah sakit. Tapi maksudnya ke rumah sakitnya ini bukan sampai dioperasi gitu ya, tapi selalu ada simptom, tapi pas dicek nggak ada apa-apa, selalu kayak gitu. Kayak psikosomatis. Bener, ya. Jadi selalu si dokternya tuh sampai ini kayak kamu usus buntu deh, operasi ya gitu. Sampai udah dijadwalin operasi gitu, pas diperiksa nggak ada gitu, jadi pas di ronsen nggak ada gitu. Terus si gejala-gejalanya inilah. Itu yang paling gemes sih, karena itu kayak sebenarnya dari mental nggak sih, dari batin lah gitu kondisi itu. Terus ketika kamu kayak berobat lewat kinesiologi, itu prosesnya berapa lama sih? Nah waktu itu sih mungkin aku bukan yang sering banget ya, nggak yang tiap hari gitu, enggak sih. Jadi lebih ke dari situ aku banyak mencari tahu
sendiri lebih lanjut tentang apa aja sih sebenarnya yang bisa aku perbaiki. Jadi mulainya tuh justru bahkan waktu itu adalah aku mereflect ulang si habit aku sendiri itu sih. Jadi dari kebiasaan apa nih yang aku bisa ubah, dan waktu itu aku bener-bener mulainya tuh sepele banget sih. Dari aku nyusun bangun tidur aku minum, sebenarnya sesimpel itu, tapi ternyata setelah, kan ini salah satu bagian dari healing journey juga adalah self discipline kan, gimana kita itu menjalani hari dengan pilihan-pilihan yang mungkin kita emang pilih sendiri dengan sadar mana nih habit yang gak serving kita, mana nih habit yang bisa membuat kita evolve gitu kan. Jadi di situ aku mulai memperbaiki si olahraga, memperbaiki makan, semua sih sebenarnya gaya hidup dari awalnya. Oke, berarti perbaiki gaya hidup. Benar. Itu nomor satu. Selanjutnya terus belajar tentang apa sih sebenarnya yang bikin aku begini dan begitu. Terus mencari tahu akar masalahnya itu apa. Jadi mencari tahu tentang diri sendiri kan, kayak kita tuh asalnya dari mana, atau mungkin mendengarkan cerita-cerita orang tua, banyak ngobrol sama nenek waktu itu. Kalau aku sih, untung masih ada juga. Karena kan akar kita ya orang tua kita gitu kan. Benar. Jadi aku penasaran aja sih gimana cerita kisah hidup ayahku, gimana cerita kisah hidup ibuku yang mungkin itu bisa sangat membantu untuk kita lebih bisa membuka diri atau paham gitu ya, paham apa sih tentang terjadi, struggling orang tua kita sendiri dan kenapa sih mereka melakukan A, B, C sama kita gitu. Jadi lebih bisa punya compassion juga sama orang tua sendiri. Dan itu sih the day I decide to forgive, itu bener-bener aku merasa kayak dibukakan banyak hal tuh justru dari situ. Intinya keputusan dulu ya, kayak decide untuk memaafkan. Itu baru. Meskipun kan proses maafkannya lama ya, panjang, dan akan terus-terusan. Betul. Oke. Nah terus kalau kinesiologi itu sebenarnya tuh apa sih? Jadi kinesiologi itu kalau dalam asal usul katanya, dia tuh kan kines tuh pergerakan, logi itu ilmu. Jadi ilmu tentang pergerakan. Meskipun term ini dipakai untuk tes otot sebenarnya, muscle monitoring atau tes otot ya, muscle test gitu. Jadi otot di dalam tubuh kita itu bisa saling terkoneksi dengan kalau misalnya mau di breakdown ada segitiganya gitu ya. Itu ada 3 faktor dari secara mental, fisik, sama biochemical atau apapun lingkungan yang mempengaruhi kita. Jadi misalnya apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi gitu sih. Dari si 3 faktor itu ternyata dia bisa menjawab atau mengkonekkan semuanya, dan si fungsi dari tes otot ini adalah mencari di mana letak ketidakseimbangannya. Karena kalau jadi basicnya yang aku pelajari itu kinesiologinya jenisnya adalah touch for health kinesiologi. Oh ada macam-macam. Ada macam-macam. Jadi kalau mau cerita sejarahnya, si kinesiologi ini tuh awalnya hanya untuk orang-orang yang bergerak di bidang medis. Jadi yang menciptakan tuh namanya adalah Dr. George Goodheart di US, dan beliau itu menciptakannya hanya untuk orang-orang medis aja gitu. Si penelitiannya ini dan segala macam dipakainya boleh hanya untuk dokter, perawat, terus fisioterapis, dan lain-lain lah ya. Terus akhirnya dari situ ada salah satu timnya Dr. George Goodheart namanya Dr. John T. Beliau merasa ini kayaknya bisa deh disebarkan untuk orang awam pakai gitu. Karena kalau modalitas kayak gini bisa disebarkan ke banyak orang, minimal satu rumah ada satu aja yang bisa. Seberapa banyak orang yang terbukakan bahwa mereka itu bisa mandiri untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Self healing ya. Benar, dan terempowered gitu bahwa tubuh kita nih secanggih ini ya, sekeren ini. Dan basicnya si kinesiologi ini atau yang dari Touch for Health sendiri itu dia di mix sama traditional Chinese medicine. Jadi isinya 90% TCM. Makanya dia tuh adalah salah satu modalitas yang westernnya ada tapi Easternnya tuh banyak. Kadang kan mungkin kalau modalitas healing lebih banyak ke Easternnya. Terus misalnya orang-orang yang skeptis masuk tuh agak susah ya, atau yang gak terbiasa dengan konsep ini tuh jadi susah. Sedangkan si kinesiologi tuh dia sifatnya terukur.
Oke. Dan bisa direplikasi. Jadi semua orang bisa melakukan gitu. TCM itu apa sih? Traditional Chinese Medicine. Oh, Traditional Chinese Betul. Medicine. Jadi Oke. dia ilmu yang udah lama banget. Dan di TCM sendiri pun kalau misalnya kita ngomong ya di ilmu holistik secara keseluruhan, kalau kita ngomong artinya sehat itu apa? Sehat itu kan bukan hanya kamu nggak sakit terus artinya kamu sehat, tapi memang mesti seimbang. Kalau dari yang tadi aku bilang, dari secara si 3 faktor tersebut. Gitu. Fisik, mental, dan biochemical itu ya. Biochemical tuh segala hal yang terjadi, pergerakan-pergerakan di tubuh kita ya. Oke. Gitu. Jadi ketika itu semua seimbang, barulah itu bisa disebut sehat ya. Dan ketika kita seimbang, disitulah terjadi di mana tubuh kita itu justru bisa memilih atau kita bisa mengambil keputusan yang mudah, karena ketika kita seimbang, mind kita itu clear. Jadi kita mau menjalani hidup, mengambil keputusan apapun tuh ya ada aja gitu ya, smooth ngalir gitu, dan smooth, lancar aja. Betul. Wow, itu juga satu life goals juga sih untuk aku ya. Pengen gitu ada di kondisi yang seimbang itu. Apalagi sekarang nih kan lagi kayak emang momen butuh healing gitu. Nah, kalau prakteknya sendiri kinesiologi itu first thing yang dilakukan tuh apa sih oleh seorang kinesiologist ke pasiennya? Oke, ke kliennya atau ke kliennya? Iya, jadi kalau di kinesiologi itu ya kita tentu aja yang paling pertama yang penting adalah konsen dan izin dari mereka. Dan kalau si touch sendiri memang melibatkan banyak sentuhan gitu ya. Jadi ada sentuhan, ada pijatan. Jadi mungkin perlu diketahui di situnya dulu. Terus langsung aja sih kita bertanya ke tubuhnya. Jadi bahkan si kinesiologi ini adalah salah satu metode yang sangat cocok untuk orang yang mungkin susah cerita, karena kita nanya bisa langsung ke tubuhnya. Wow. Jadi badannya ini sebenarnya maunya apa ya? Terus apa sih yang ketidakseimbangan apa yang terjadi itu bisa ditanyakan langsung ke tubuhnya. Apalagi kalau orang yang habis mengalami satu shocking moment gitu kan, yang kayak traumatis banget, yang dia mau cerita mulai dari mana aja bingung gitu, karena ini kejadian tuh terlalu bababum lah gitu untuk dia. Jadi bisa gitu ya. Bisa. Di bagian mananya? Sebenarnya kan itu pakainya otot. Seluruh tubuh kita ini ototnya banyak banget ya. Jadi setiap tubuh di badan kita itu bisa dites sebenarnya, bisa dipakai. Cuma memang ada satu otot yang biasanya umumnya dipakai adalah otot yang ada di sini, itu namanya anterior deltoid, untuk ngecek ketidakseimbangan yang terjadi di mana. Tapi basically semuanya bisa dipakai sih. Karena gini deh, kalau misalnya kita gampangnya nih ya, kita tuh kalau ketemu orang yang kita nggak suka deh, misalnya mau janjian terus ada orang ini nih gitu, itu kan badannya tuh kalau kita sadari ya, maksudnya badannya merespon lemah ya, atau misalnya jadi lemes lah, atau jadi mager lah, atau ada respon yang gak enak di badannya. Atau kalau kita lagi ngerjain hal-hal yang kita gak suka, atau lagi deadline, itu kan pasti otot kita tuh naik, terus bahu kita naik, ototnya tegang, tense segala macam. Jadi memang badan kita tuh udah bisa bicara lewat si otot itu. Tapi beda kalau misalnya kita ada keadaan yang safe, yang aman ya, semua badan kita tuh relax, ototnya relax, nyaman gitu sih. Proses untuk ketika klien datang gitu ya, dia mau dicek nih sebenarnya tuh gue badannya kenapa sih gitu. Kok kayaknya masalahnya udah lewat tapi kok badannya kayak masih tegang banget nih, masih stres banget gitu. Itu proses ngecek badannya tuh berapa lama tuh? Sebenarnya sih sesinya range-nya itu ya paling lama mungkin 1 jam ya. Kalau dari 1 kali sesinya, tapi tergantung kebutuhan si badannya ini mintanya apa. Oke, bentuk komunikasi itu kayak gimana sih? Kayak kamu pegang. Mau dicontohin gak? Mau dong dicontohin. Oke. Gimana nih? Coba gimana? Ya. Aku kesana apa gimana nih? Aku mesti ke situ apa gimana? Gimana enaknya? Apa di tengah-tengah sini ya? Sebenarnya aku butuh tangannya aja sih. Oh, butuh tangannya aja. Oke, ini bisa diginiin. Tapi aku ambil berdiri gak apa-apa ya? Oke, jadi ini sekitar 30 derajat ini. Jadi aku akan kasih tekanan yang sama dan ototnya ini membalas dengan tekanan yang sama. Jadi coba ya, aku dorong terus direspon. Jadi direspon itu artinya dikasih tekanan yang sama, meet my pressure gitu. Respon. Nah ini kan kunci ya, kuat kan ototnya. Jadi aku dorong tapi dia tetap steady. Nah kalau misalnya dari secara fisik, kita kasih stres di ototnya. Jadi ceritanya ini ototnya dicubit gitu. Kita kasih, karena ini ototnya ada di sebelah sini, respon, nah ini tuh nggak bisa nahan, turun kan, dia tuh
Iya. gerak gitu. Ha-ha. Nah kalau misalnya aku balikin lagi respon, nah ini kuat lagi. Ha-ha. Nah sekarang kalau dari sisi emosionalnya, coba bayangkan hal yang tidak menyenangkan. Oke, respon, nah turun kan. Iya. Bahkan aku nggak tekan juga tadi udah turun sendiri Ha-ha. sebenarnya. Coba sekarang bayangkan hal yang menyenangkan, respon, ini kuat lagi. Jadi si badan kita itu secepat itu merespon. Oke. Nah si respon inilah yang dibaca. Oh wow, oke. Jadi respon otot itu yang dibaca untuk mencari kebutuhan apa. Jadi kayak prompting atau apa ya, nge-coding badan gitu ya. Oke. Jadi kita mereprogramming badan tuh bisa sebenarnya. Karena badan kita lebih canggih dari komputer. Berarti tergantung dari apa yang kamu sampaikan pada saat itu gitu. Benar. Ya. Jadi Kayak biasanya misalnya itu apa yang kita bayangkan saat itu. Jadi dari situ kita tahu apa yang sebenarnya kita senang, apa yang sebenarnya kita nggak senang. Terus bisa deep dive ke personal problemnya dia nggak? ada promptnya. Jadi kita bisa cek hal apa dan situasi apa yang sekarang lagi present. Jadi yang menarik di Touch for Health ini, Kayak sambil dia curhat gitu dong ya? benar. Oke. Di Touch for Health ini yang menarik itu kita di encourage untuk punya goals atau tujuan dari setiap sesinya. Nah si tujuan inilah yang digunakan untuk mereprogramming badan. Jadi misalnya kita punya belief system apa nih yang pengen diubah gitu ya. Terus kita masukkan di si kalimat itu, kita masukkan ke tubuhnya. Terus kita cek bagian tubuh mana nih yang error, yang gak setuju sama si kalimat itu. Terus kita ibaratnya kayak membangunkan si bagian dari diri kita itu untuk setuju atau agree sama si hal tersebut. Oke, bagian tubuh mana berarti mesti dicek satu persatu dong? Bisa dicek satu-satu. Ada berapa banyak yang harus dicek? Nah kalau misalnya di modalitas yang ini sih dipelajarinya tuh kalau ototnya ada 42 gitu. Meskipun kalau hal yang bisa kita cek yaitu lumayan gak terbatas ya. Maksudnya tidak terbatas gitu. Karena kita bisa bertanya apapun yang terjadi di diri kita gitu. Jadi dia tuh seperti tap in ke subconscious mind kita. Wow, itu penting banget. Karena kan emang untuk kita bisa tap in ke subconscious itu butuh proses yang tidak mudah gitu. Betul. Ya kadang ya. Dan Benar. kita butuh tahu apa aja sih Benar. jalan-jalan, cara-caranya nih untuk Iya. kita bisa tap in ke subconscious itu. Nah, Salah ini satunya tuh kinesiologi bisa, ini. benar. Oke. Jadi dia karena kan yang sulit itu adalah bagaimana kita tidak di-override oleh mind, ya kan, oleh pikiran kita. Nah, di sini itu yang kita tanya adalah tubuhnya. Jadi seperti jembatan intuisi gitu. Kalau misalnya mau dipersimpel. Yes. Karena kan orang ragu ya. Benar. Untuk ini tuh yang mana sih sebenarnya yang badan kita mau, mana sih sebenarnya yang dimaui oleh diri kita sendiri. Itu kan apakah yang ngomong itu di sini atau emang badannya yang minta gitu. Nah, Yes. kinesiologi ini tuh bisa mengkonfirmasi hal itu gitu. Wow, jujur butuh sih ya. Karena kayak suka nggak sinkron gitu. Iya. Antara apa yang kita pikir, Benar. apa yang kita mau, ini kan semua kayak yang kita sadarin tuh di conscious gitu Iya. kan. Tapi kalau subconsciousnya which is itu kayak porsinya lebih besar Iya. untuk kita dalam menjadikan sesuatu tuh realita, ya nggak sih? Iya. Itu katanya kan yang paling menentukan justru subconsciousnya kan, Iya. karena itu persentasenya lebih besar, jauh lebih besar, 95% apa katanya. Sehingga kalau kita nggak tap in ke situ, ya realita yang kita hadapi itu yang tidak kita sadari gitu, yang bahkan nggak bisa kita kontrol gitu. That's why kita mungkin tadi kamu bilang, that's why kita butuh kayak ngatur lifestyle, terus mungkin kayak breakdown gitu apa sih yang sebenarnya terjadi di hidup kita, supaya ketika proses kinesiologi itu afirmasi atau apapun pertanyaan ketika proses itu dilakukan, Touch for Health itu tuh jadi lebih spesifik gitu ya. Iya, benar. Sesuai dengan apa yang terjadi di hidup kita itu. Makanya kita juga butuh nge-breakdownnya itu kan lewat Betul. kita nulis atau ya journaling gitu ya. Iya. Oke. Kalau kamu sendiri prosesnya tuh berapa lama sih via kinesiologi ini sampai akhirnya kamu menemukan keseimbangan? Udah Sebenarnya seimbang ya- belum sekarang di by the way? Jadi seimbang itu bukan selalu gini ya, tapi kan ya kayak timbangan aja. Dia kadang kesini, kadang kesini. Tapi gimana kita ingat untuk kembali seimbang gitu. Iya.
Nah waktu itu dari sejak aku jadi klien itu emang udah ngincer banget sih. Udah ngincer ini aku mesti belajar sendiri gitu. Aku pengen bisa, dan sebenarnya awalnya niatnya buat diri sendiri, tapi juga pengen bantu sekitar. Sebenarnya minimal keluarga sendiri gitu kan. Gitu, dan ya aku langsung, maksudnya waktu itu memang beruntung aja, kayak langsung dipertemukan dengan gurunya, terus tersedia kelasnya, dan ya udah lanjut sampai sekarang gitu. Oke, karena kalau yang aku juga sekarang lagi banyak belajar gitu ya terkait nervous system nih. Entah kenapa ketika tahu tentang adanya sympathetic dan parasympathetic nervous system yang itu menjadi indikasi gitu ya, kita tuh lagi dalam keadaan apa sih, dan waktu itu kaitannya sama manifestasi. Jadi apa yang kita manifestasikan tuh tergantung dari kondisi nervous system kita gitu. Kalau kita sering di sympathetic, kita jadi kayak nggak bisa bermanifestasi apa yang kita inginkan tuh, kadang yang terjadi malah sebaliknya gitu. Karena di fight flight mode itu kan bahkan freeze gitu, jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau di parasympathetic kita relax, itu jadi mudah untuk bermanifestasi gitu. Nah untuk kinesiologi ini gitu, kaitannya dengan nervous system tuh gimana sih untuk proses kita healing nervous system kita? Sebenarnya semua modalitas tuh kan tujuannya supaya kita bisa menjadi relax ya kan. Relax itu dalam artian kita menjadi apa yang kita, ya relax is who you are gitu kan. Tension is who you think you're meant to be gitu. Jadi kalau misalnya ada tensi itu berarti kita mungkin ada ekspektasi, itu pasti kan. Jadi dan memang untuk relax ini gak diajarin mungkin ya selama kita hidup, atau ya di generasi yang ini misalnya banyak yang gak diajarkan gimana sih caranya untuk berhenti. Yang diajarin itu hanya gimana cara kita untuk lari, untuk ngejar, untuk achieving sesuatu, tapi gak pernah dikasih tahu oh cara stop tuh kayak gini gitu. Dan modalitas apapun itu memang tujuannya supaya kita bisa menjadi relax, supaya kita bisa menjadi diri sendiri sih gitu. Oke, jadi ketika kita relax tuh kita justru menjadi diri sendiri gitu ya. Oke, dan ketika kita, badan kita nih kayak dalam kondisi stres, yang mana mungkin stresnya itu udah ketumpuk dari masa lalu atau bahkan trauma deh gitu. Itu tuh butuh diurainya tuh, prosesnya tuh berapa lama dan step-stepnya tuh apa aja sih untuk kita tuh bisa tahu nih kalau oh ternyata di sini nih ada kayak trauma terpendam nih, ada stres yang tinggi banget di bagian itu tuh gimana sih? Kalau di kinesiologi sendiri itu kita bisa tanya. Jadi misal kita punya tensi di badan yang nyerinya ini tuh ada terus, jadi muncul hilang, tapi ada terus. Dan kita nggak tahu itu munculnya dari mana. Misalnya udah kemana-mana ya, udah berobat, udah apa, itu masih terus ada dan tersimpan. Itu bisa kita cek juga dia munculnya itu karena apa, kaitannya sama trauma apa, dan mungkin di umur berapa gitu, di usia berapa sih stres itu ada gitu. Maksudnya tersimpan di otot kita itu adanya di usia berapa, dan kita bantu untuk menyeimbangkan itu gitu. Jadi ada teknik namanya emotional stress release, itu juga dimasuk di dalam kinesiologi. Itu kita bisa merilis si stres yang tersimpan di dalam otot ini, untuk kita juga bisa lebih netral terhadap situasi itu gitu. Jadi memunculkan kembali perasaan atau situasi yang tadinya kesimpan, gak bisa keluar, akhirnya melalui sebuah gerakan dia malah bisa rilis gitu, membantu rilis. Wow, itu keren banget sih. Betul. Jadi intinya ada berapa banyak teknik sih di kinesiologi? Banyak banget ya. Kalau yang kamu pelajari? Itu udah banyak banget sih. Oh juga banyak banget, luar biasa. Oke, berarti kita satu persatu nih ya. Iya, boleh. Ini menarik sih tentang emotional release itu. Ini benar-benar satu topik yang menarik perhatian aku pribadi banget, karena emang itu satu goal juga nih untuk bisa merilis emosi yang kadang kita nggak sadar itu udah kita bawa, udah kita suppress sekian lama. Dipikirnya nih, kalau aku pribadi ini udah kerilis 10 tahun lalu dipikirnya. Tapi ketika ada trigger yang kita nggak sangka kok bisa ya terjadi, itu tuh kayak meledak lagi gitu.
Nah lewat kinesiologi kok bisa sih tahu dari umur berapanya? Itu udah Itu kependem di bagian karena badan kita tap in ke si badannya itu sendiri. Jadi informasinya kita cari tahu dari tubuhnya. Apa mau dipraktekin aja? Boleh. Lagi. Mau dipraktekin lagi? Boleh ya? Udah. Oke. Coba ya. Saya bingung kalau nggak dipraktekin. Oke, coba. Coba. Ada nyeri di mana? Atau ini mau? Oh iya ya, jadi ini tuh kayak urat tuh lagi kayak keluar semua, entah kenapa ya. Dan udah dari 2 bulan, kemungkinan tuh karena stres, ada shock, kejadian yang shocking lah di 3 bulanan, 4 bulan, 5 bulan lalu. Dan ini rasanya mengganggu berarti. Ini rasanya kayak agak pegel aja sih, Pegel. udah makin baik, cuma kayak masih keluar aja kayak nggak enak dan ada rasa nggak nyaman. Oke, kalau dari 0 sampai 10 rasa pegelnya ini ada di angka berapa? 8. 8. Itu lumayan dong. Lumayan. Apa mau pakai tangannya itu? Sama aja ya, dua-duanya. Dua-duanya atau pakai tangan ini juga boleh. Ini deh. Pakai tangan ini jadi tasnya. Oke, coba ya. Atau aku tes pakai tangan ini tapi aku sentuh ini. Jadi ini mengganggu kan ya? Oke, respon. Nah, ini memang mengganggu karena waktu aku sentuh ini si ototnya ini turun. Gitu. Nah, oke, coba ya diturunkan lagi. Aku cari tahu terkait dengan apa gitu ya. Emosi yang terkait dengan ini. Kita cek saya Oke. Jadi si emosinya terkait dengan rasa benci. Coba ya, self terhadap diri sendiri. Iya. Iya banget. Oke. Oh my god, gue langsung mau nangis. Terus Nangis aja. oh my god, kok bisa sih? Gimana? Kok bisa ketahuan sih? Ini nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa Jadi lah. kayak sesi di Nggak apa-apa lah. Iya, Oh iya. Tadi tadi aku tanya. Enggak, aku lebih kayak amazed aja kok bisa tahu sih gitu. Iya. Jadi tuh tadi aku tanya emosinya terkait apa. Jadi tadi aku menyebutkan elemen fire, earth, metal, water, wood gitu. Jadi ada 5 elemen di Chinese medicine. Terus ternyata tadi yang muncul kaitan sama si uratnya ini itu adalah elemen fire, dan ternyata emosinya itu adalah hate atau rasa benci terhadap diri sendiri gitu. Terus bisa tahu diri sendiri ya gimana? Tadi aku kasih prompting lagi. Jadi kaitannya hate ini sama siapa? Self, orang lain kah, atau keadaan kah gitu. Tapi tadi waktu self udah turun. Maksudnya badannya udah jawab gitu. Pinter banget sih badan gue. Gitu. Gila, badan kita tuh sepinter itu ya. Nah, ini bisa diurai sih kalau mau diurai. Mau sekarang di sini nggak apa-apa. Abis ini boleh nggak? Boleh, oke. Wow, ini menarik banget. Oh my god. Iya. Ini sangat menarik. Jadi setelah emotional release itu, maksudnya setelah kita tahu nih apa sih penyebab ada symptoms di badan kita, itu apa sih step berikutnya? Step berikutnya barulah dilakukan si teknik balancingnya. Gitu. Jadi misalnya kalau tadi kan terkait dengan ini, terus kita cek misalnya apa sih yang berpengaruh atau mempengaruhi, apakah dari sisi fisiknya, apakah dari sisi emosinya, atau dari sisi yang lain gitu. Nanti kita cek bagian mana yang badannya itu jawab. Nah, nanti ada tools-tools tersendiri yang sesuai dengan badannya minta gitu. Jadi ibaratnya kita punya list nih, oh ini ada tools A, B, C, D, E gitu. Nanti badannya nih minta yang mana, dirilisnya pakai metode apa. Tapi kalau misalnya untuk emosional sendiri, itu biasanya kita pakai emotional stress release. Sebenarnya gampang, caranya itu cuma menyentuh titik di jidat gitu. Jadi di sini kita seolah-olah mengaktifkan otak kita yang untuk berpikir kreatif. Jadi ketika ada emosi masuk, si otak yang itu teraktifkan, forebrain kita teraktifkan atau jalan, jadi masalah itu tuh bisa menjadi lebih netral dan kita bisa mencari solusinya gitu sih. Tapi harapan akhirnya adalah memang menjadi netral atas masalah itu gitu. Wow, ini bener-bener solutif banget ya teknik kinesiologi ini. Menurut kamu udah seberapa populer sih kinesiologi ini di Indonesia? Masih sedikit banget. Jadi kalau untuk Touch for Health sendiri di Indonesia instrukturnya baru ada 25 dan mungkin yang aktif ngajar kurang dari 10 orang kali ya. Jadi wow, masih dikit banget. Warga di sini udah berapa juta gitu kan? Masih dikit banget, iya. Oke. Dan menurut kamu tuh, kalau mungkin kamu juga belajar tentang healing gitu, membandingkan gitu dengan teknik-teknik healing yang lain, ini tuh seberapa potennya sih menurut kamu kinesiologi ini? Sebetulnya kalau menurut aku ini karena dia tuh sifatnya badannya yang nanya ya, maksudnya
gini, yang aku paling suka dari teknik kinesiologi itu ada satu konsep namanya self responsibility. Jadi di mana orang tersebut, si klien itu menjadi part yang aktif di dalam sesi. Jadi bukan berarti aku menyuruh kliennya tuh untuk pasrah. Oke, kamu pasrah aja, terus nanti aku akan lakukan sesuatu sama kamu terus udah beres gitu. Enggak gitu. Tapi si kliennya ini dijadikan part yang aktif, dan mereka itu berhak atas sesi mereka sendiri, menentukan apa yang mereka mau, apa yang mereka rasa. Jadi itu boleh sekali dimunculkan. Terus juga bahkan di encourage untuk orang ini tuh bisa mandiri atas dirinya sendiri. Dan si tools ini tuh mereka sendiri kan yang melakukan gitu. Jadi kita di sini cuma interpreter aja sih. Kayak cuma ngasih tahu, oh ini badannya, aku translator dari badan aja gitu. Oh ini badannya maunya ini, dan ya udah kamu lakuin itu gitu. Jadi enaknya tuh di situ sih. Jadi ini encourage orang untuk mandiri, healing dirinya sendiri, self healing gitu. Dan ya. Orangnya pun merasakan itu. Jadi kita bukan hanya kayak tebak-tebakan gitu ya, maksudnya ada dasarnya gitu. Kan badannya yang menjawab kan, terus kelihatan, terukur, orangnya bisa merasakan itu. Jadi nggak kayak nebak-nebak. Ini yang muncul tuh maksudnya aku bukan yang mesti bukan kayak orang yang ini kamu nerawang gitu, enggak gitu. Tapi memang ya itu muncul dari badannya sendiri gitu. Oke, jadi ini ya sebenarnya science juga ya. Betul, gitu kan, karena badan kita itu segitu canggihnya sebenarnya, kendaraan yang super canggih. Yang sebenarnya kalau kita mau tahu sakitnya gimana, kita tanya aja langsung ke badannya gitu kan. Tapi komunikasi seperti apa sih? Karena kadang kalau aku nanya, urat coba dong tolong balik lagi normal gitu, itu tuh besoknya masih aja kayak gini gitu. Jadi emang ada tekniknya untuk mendengar. Ini kayak semacam teknik kita berkomunikasi dengan badan ya. Benar. Jadi kalau misalnya di sesinya sendiri, misal contohnya untuk si rasa nyeri di tangan itu gitu ya. Terus kita pengen tangannya nyaman atau lengannya, uratnya ini nyaman gitu. Nanti kalau udah tuh, sebenarnya kan tadi aku tanya, tadi rasa nyerinya tuh di mana, seberapa gitu. Terus nanti kita proses nih apa aja emosi yang terkait, atau misalnya otot-otot mana aja yang bermasalah, kaitannya sama meridian apa. Jadi meridian itu adalah jalur-jalur energi yang tersebar di seluruh tubuh. Terus misalnya organnya apa aja nih yang terkait, ototnya yang mana. Nah itu tuh ada titik-titik di entah itu di spinal kita atau bentuknya kayak titik acupressure yang kita pijat gitu, atau kita stimulasi si refleks-refleks tersebut untuk si badannya itu tahu ya. Jadi mereka dapat feedback atau si badannya ini tuh iya ya, kamu nggak setuju ya. Terus kita kayak ngasih ngobrolnya itu lewat si balancing methodnya itu. Gitu. Nanti sampai dia terakhirnya itu kita masukkan lagi si prompt yang soal rasa nyerinya itu, nanti bisa dicek badannya udah agree atau belum, dan biasanya tingkat nyerinya itu berkurang gitu. Wow, ini menarik banget karena dari symptoms yang ada di badan. Karena badan kita itu kan sebenarnya ngasih peringatan kan. Ketika ada kondisi fisik yang tidak normal kayak biasanya gitu, atau sesimpel pegel aja deh, itu kan sebenarnya lagi ngasih sinyal kan. Cuma kadang sinyal apa nih yang lebih dalam lagi terjemahannya, ketika kita pengen tahu emosi apa yang ada tersimpan di situ. Dan bahkan kondisi-kondisi seperti apa sih, karena akhirnya ini bisa jadi peta ya. Benar. Jadi sebenarnya badan kita tuh nggak pernah against us gitu. Jadi kalau misalnya selama ini misalnya contohnya ada orang nggak suka sama kakinya misalnya karena kakinya besar gitu, tapi si kakinya itu membesar karena mungkin ternyata dia butuh mensupport badannya yang mungkin misalnya besar gitu ya. Jadi si kakinya itu dia membesar karena memang tubuhnya itu butuh disupport. Atau contohnya kenapa tiba-tiba rasa nyerinya muncul lewat mana gitu, itu tuh nggak pernah dia marah, atau maksudnya nggak pernah dia itu menyerang kita, itu bukan gitu. Karena penyakit itu sejatinya dia adalah pesan dan bukan sesuatu hal yang menakutkan gitu ya. Itu kan mungkin semua orang selalu takut sama rasa sakit, padahal sebenarnya rasa sakit itu sendiri butuh diterjemahkan. Karena kita biasanya ketika alarmnya bunyi nih kita pengennya
nyumpel gitu kan, kayak diem nggak gitu, kayak nggak tahan banget gitu. Iya, padahal sebenarnya yang dibutuhkan oleh si tubuhnya adalah untuk didengarkan. Oh, aku udah kasih tahu kamu loh gitu, kamu ada nyeri di sini, dan yang dia minta itu justru adalah kita mencari root cause-nya itu langsung, sehingga kedepannya mungkin justru nggak tiba-tiba apa gitu. Karena banyak orang dia misalnya bilang, iya tiba-tiba aku kena sakit parah misalnya, padahal nggak ada yang tiba-tiba, ya mungkin badannya udah ngasih alarm, cuma kita nggak day by day. Iya, nggak peka, bukan nggak ngerasa, tapi ngerasa udah dikasih tahu tapi dimatiin si alarmnya ini. Jadi malah disuruh diem nggak gitu, padahal dengan kayak misalnya minum obat painkiller atau iya, apapun. Benar. Oke. Berarti kalau ada yang nggak enak di badan, jangan buru-buru kita matikan alarmnya dengan mungkin cara yang instan apapun itu gitu ya. Tapi dicek dulu, karena di situ menyimpan banyak informasi loh untuk sampai ke root cause-nya. Kan kita pengen tahu root cause, berarti mencari root cause tuh sepenting itu ya. Sepenting itu. Untuk penyembuhan harus sampai ke root cause. Oke. Kayak misalnya nih kalau kayak misalnya tadi kesel sama diri sendiri gitu, itu root cause-nya sampai segimana sih yang bakal digali lewat kinesiologi? Nanti biasanya sih orang tersebut jadi punya insight sendiri, atau apa ya, menyadari badannya sendiri itu tuh datangnya dari mana gitu. Biasanya suka mendapatkan informasi itu ketika kita kasih satu hal, terus dicek misalnya jawabannya ini nih, nanti orangnya akan mereflek ke diri sendiri, terus kayak oh iya ya ternyata dari situ loh gitu. Oke, jadi menurut aku sih penting banget ya, apalagi untuk orang-orang yang dia suka bingung nih, jalan hidup itu mau dibawa kemana sih. Kadang kita setiap detik kita harus ngambil keputusan kan. Ketika kita melek gitu kan, aduh gue mau ngapain nih, gue mau mandi atau mau tidur lagi, gue mau misalnya kayak nelfon si ini atau ntar aja ya, gue mau makan apa ya, makan nasi atau makan mie nih, itu kan kadang bingung. Jadi dengan nanya ke badan itu apa ya, bisa sangat ngebantu ya. Since ini adalah kompas. Betul. Iya gak sih, petunjuk arah gitu. Benar. Karena sebenarnya kadang ya symptoms itu dia adalah gini, kadang orang tuh lihat symptoms atau bayangan itu tuh sebagai sesuatu yang wah ini ada symptoms nih, aku pengen ngilangin symptoms ini gitu ya, atau si bayangan ini, aku nggak mau ada sebuah bayangan di misalnya badan aku gitu, contoh. Terus habis itu si bayangannya ini dia kasih label, terus dia fokus banget ke bayangan itu, padahal bayangan itu tuh ada karena ada sesuatu yang menghalangi atau yang menutupi si cahayanya, dan si bayangan ini nih sebenarnya dia ngasih tahu di mana si cahayanya berada gitu, ya kan? Jadi si bayangan ini tuh justru petunjuk gitu. Kamu lihat cahayanya tuh ada di mana gitu. Bayangan ini berarti maksudnya kondisi yang betul yang kita alami sekarang, tidak nyaman. Iya. Oke. Ya. Berarti ada kondisi ideal ya menurut kamu? Sebenarnya kondisi ideal itu ya balik lagi itu selalu ada di dalam diri kita sih. Maksudnya kalau misalnya kita bilang nyari misalnya nyari surga ada di mana sih gitu kan. Otaknya sama lagi, aku juga surga di pikiran aku. Surga di mana nih? The kingdom of heaven gitu. Ya mungkin ketika aku pernah baca ada satu penelitian gitu, intinya ketika ada orang yang dikasih kondisi yang sangat ideal gitu ya, ternyata dia tuh malah merasa justru maksudnya kondisi ideal yang kira-kira disebut surga itu tuh kayak apa, dan dia hidup di dalamnya, atau si komunitas ini hidup di dalamnya, ternyata justru malah terjadi kekosongan gitu. Dan mungkin sebenarnya ya si surga itu ada dari kondisi kita berjuang dengan mencari makna gitu. Maksudnya hidup sehari-hari dengan makna yang mungkin surganya ada di situ gitu. Bukan hanya mendapatkan si enaknya, tapi justru mungkin kita pergi misalnya kerja terus ada anak di rumah yang nungguin, yang mungkin surganya tuh letaknya di situ gitu. Jadi journey-nya itu si prosesnya itu gitu, iya. Gitu. Jadi ini menarik banget sih. Dan kalau kondisinya kita tidak sampai sakit gitu ya. Kan kadang kan baru ketika udah ada rasa nggak enak nih, baru tuh kita healing gitu. Nah, ketika kita lagi normal aja rasanya, itu lewat kinesiologi, apa sih yang biasa dicari lewat kinesiologi ketika dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi sakit gitu,
tidak ada nyeri-nyeri di badan. Tapi maksudnya apa yang mau diproses? Kalau Yes, lagi saat normal itu ceritanya orang ini mau memproses apa? Yes. Bisa ditanya ya. Bisa ditanya sih. Berarti tetap ada biasanya keresahan atau Benar, sesuatu yang bahkan, mau di. Oke, ini juga menarik sih karena kadang ya kalau kita terbiasa di dalam kondisi yang sangat chaos, terus tahu-tahu tenang-tenang aja, terus otak kita tuh udah mulai kayak kok tenang ya gitu, kok ini malah enak ya gitu, terus dia mencari kekeosan itu sendiri. Nah justru mungkin si keadaan itulah yang perlu dibalance gitu. Ketika misalnya lagi nggak ada apa-apa tapi pengen cari-cari gitu, itu juga bisa salah satu tanda yang mungkin terjadi. Kenapa sih kok kita punya pemikiran ini ya gitu? Oke, kalau terkait inner child nih ya, kamu sendiri ada nggak kayak hal-hal yang kamu lakukan untuk nourishing your inner child? Karena setahu aku kan inner child tuh kayak memegang peranan penting sebenarnya nih untuk kebahagiaan kita gitu. Pendapat kamu gimana atau pengalaman kamu? Pengalaman aku sih ya banyak hal yang bisa diproses lewat inner child, dan inner child juga salah satu hal yang bisa menjadi, misalnya kalau kita udah sadar tentang diri kita waktu kecil dan bagaimana kita diasuh, pola asuh seperti apa yang bentuk kita dan alasan-alasan tersendiri, dan sekarang kita udah dewasa terus kita melihat lagi si figur anak kecil itu di dalam diri kita, karena sebenarnya inner child itu adalah atau misalnya si trauma yang terjadi di masa kanak-kanak itu tuh dia stop di situ. Jadi ada satu bagian diri yang ternyata dia berhenti di situ gitu, yang mungkin saat ini kita perlu rangkul lagi dan perlu apa sih yang sebenarnya kita pengen ada orang lain lakukan di saat itu untuk diri kita, itu juga bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Sebenarnya inner work ya kalau si inner child ini prosesnya. Kita ada nggak sih indikasi gitu kalau inner child kita tuh bermasalah? Karena kan itu kayak biang kerok ya. Ketika inner child kita bermasalah atau wounded lah, itu tuh somehow akan jadi bom waktu gitu kan, akan meledak di waktu-waktu tertentu dengan trigger-trigger tertentu. Indikasinya ada nggak sih menurut kamu kalau inner child kita bermasalah? Iya pasti munculnya dari trigger sih. Makanya kita perlu lihat bagaimana kita bersikap atau bagaimana apa sih yang sebenarnya mengganggu kita. Terus ini munculnya dari mana? Sebenarnya balik lagi ke kesadaran sih. Jadi ketika kita runut, biasanya itu dari pas masa kecil gitu ya. Hampir selalu ya. Kalau dari klien-klien kamu nih, benar. Mostly apakah itu wounded inner child yang biang keroknya jadi masalah hidupnya? Iya sih, pasti segala pengalaman yang membentuk kita sebelum sampai di titik ini gitu kan. Intinya masa lalu lah ya. Tapi apa ada gak sih certain age gitu yang biasanya jadi penghambat sampai gede untuk jalan hidup yang smooth, yang lancar gitu? Ya 0-7 ya, masa anak-anak itu memang itu yang paling penting sih sebenarnya. Karena kita gak ingat apa yang terjadi kan, apalagi 0-2 tahun. Betul, gitu. Dan itu yang membentuk kita juga sih, pengalaman itu. Tapi lewat kinesiologi bisa ketahuan nggak, kayak misalnya dari ini kayaknya umur setahun nih, waktu itu kamu pernah diginiin, itu kita bisa tahu story-nya tuh dari mana gitu. Karena kita nggak ingat kan. Kadang-kadang kitanya nggak ingat tapi badan kita tuh ingat gitu. Jadi dari prompting tadi, dari prompting apakah ini umur setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu? Bisa, itu kan ingat kan badannya. Cuma mungkin si otak kita tuh belum kesana, tapi kita punya petunjuk atau bisa nanya nih kalau misalnya yang masih ada orang tuanya, bisa ditanya ada apa di umur segitu atau apa kayak bisa gitu. mencari tahu setelahnya. Bisa mencari tahu setelahnya. Tapi dari respon tubuh itu indikasi pertamanya, maksudnya kayak step pertamanya dari situ, dari respon tubuh itu. Betul. Jadi waktu itu pun aku pernah dapat kasus orang yang ternyata si trauma itu justru dari sebelum dia lahir gitu. Dan ternyata dia inget, dia di dalam kandungan tuh dia inget, dia melihat sesuatu lah gitu ya. Itu ingetnya setelah ternyata, pas proses kinesiologi atau? Benar, jadi waktu pas dicek ternyata munculnya dari sebelum kandungan. Habis itu dia menjadi tahu, ini yang menarik ya, maksudnya dia tahu sendiri, kayak mungkin orangnya juga intuitif kali ya, yang memang dia jadi teringat si masa kecilnya ini tuh ada apa, dan dia bisa merecall itu. Maksudnya dia tiba-tiba
ada di situ dan badannya tuh nangis banget, tapi meskipun dia nggak tahu apa sih sebenarnya barusan gitu, maksudnya apa ya yang kejadian itu persisnya, tapi akhirnya dia menemukan bahwa oh ternyata kenapa aku selalu berpikiran kayak gini, kenapa pattern aku tuh kayak gitu, ternyata itu udah terbentuk lama bahkan dari waktu dia di kandungan itu gitu. Oke, dari umur berapa menurut kamu orang tuh bisa terapi kinesiologi? Semua umur sih, bahkan binatang juga bisa. Oh ya? Bayi, binatang bisa. Oh, buat yang punya peliharaan, kalau Iya. peliharaan stres gitu. Itu bisa banget. Kau pernah Justru klien pertama aku tuh anjing. menarik. Jadi waktu itu dia tabrakan, maksudnya ketabrak ya, tabrak orang, terus dia nggak bisa gerak sama sekali. Jadi dia diam aja, pengennya diam aja, padahal dia anjing yang aktif banget. Terus dia nggak mau pindah dari spot itu, terus akhirnya di balance gitu ya lewat sesi kinesiologi yang ini. Habis itu dia jalan terus dia minum. Itu aku langsung kayak wah minum, dan ngerjain binatang tuh emang ini ya, maksudnya binatang kan lebih reseptif, lebih sensitif juga, jadi malah lebih kelihatan gitu sih. Lebih kelihatan hasilnya ya. Ada nggak nih harapan kamu tentang dunia kinesiologi ini di Indonesia? Aku sih pengennya semuanya, maksudnya bisa lebih aksesibel sih. Jadi pengen banget orang tuh tahu ada ilmu ini dan ternyata atau sadar dulu deh bahwa oh ya badan kita tuh ternyata bisa loh ngasih sinyal, atau badan kita tuh canggih banget gitu. Aku tuh udah seneng banget tiap ada orang yang amazed sama tubuhnya sendiri ya, wah gitu. Berarti dia udah sadar bahwa emang tubuhnya punya kemampuan yang luar biasa, dan ya semoga ilmu ini bisa ada sih sesuai mimpinya foundernya itu ya, si Dr. Jonty, bahwa ini kalau bisa ada di setiap rumah. Itu benar banget gitu, karena aku sendiri merasa terbantu. Menurut kamu apa sih yang the most challenging case yang pernah kamu tanganin gitu? Ini karena masalahnya atau karena apanya ya? Prosesnya aja, proses dari keberhasilan teknik kinesiologi ini. Sebenarnya sejauh ini karena kita berkomunikasinya langsung sama tubuhnya, jadi orangnya tuh lebih apa ya, oh iya gitu. Maksudnya aku malah senengnya malah pada yang tersadarkan sendiri, atau misalnya nanti udahnya baru ngomong sesuatu, cerita sesuatu gitu sih. Jadi emang dengan ada kinesiologi ini kayak itu perantaranya gitu. Yes, ini kayak membuka cakrawala kita gitu tentang simplicity sebenarnya. Betul, simple banget, tekniknya sangat simple, tidak perlu alat, gak perlu apapun, hanya perlu tangan gitu. Yang kamu lakukan nih selain kinesiologi terkait healing itu apa lagi sih? Aku ngerjain homeopati juga. Homeopati tuh? Dia adalah jadi homeopati itu singkatannya. Maksudnya arti dari bahasanya itu likes cure likes, atau yang sejenis menyembuhkan yang sejenis. Jadi sebenarnya di dunia ini tuh ada zat-zat, entah itu tanaman atau misalnya mineral atau binatang atau apapun itu, zat di dunia ini yang ternyata sifatnya itu menyerupai kita atau menyerupai apa yang sedang kita alami, keadaan yang kita alami, sehingga waktu pas kita mengkonsumsi si homeopati ini, dia justru menetralkan itu gitu. Penting banget dong ya. Berarti beda-beda nih yang kita konsumsi. Beda-beda, tergantung orangnya dan tergantung keadaannya. Itu kita juga bisa terapkan ke diri sendiri, maksudnya mempelajari itu bisa. Untuk terapkan ke diri sendiri. Betul, bisa. Karena sifatnya itu sangat gentle. Jadi hampir semua yang aku pelajari itu semuanya gentle ya. Maksudnya non-invasif yang semua orang tuh bisa lakukan dan minim efek samping atau mungkin bahkan gak ada gitu. Berarti selain kinesiologi, ini homeopati ini saling mengisi gitu satu sama lain ya? Iya. Oke, dan kalau orang mau belajar nih sama kamu, bisa gak sih dua-duanya homeopati dan kinesiologi? Aku sih ngajarnya kinesiologi aja. Oh ya? Gitu? Benar. Oke, kalau homeopati belajarnya di? Aku belajarnya di Tirta Husada. Oke, itu butuh waktu berapa lama sampai kita menguasai? Itu kan berkaitan intinya sama apa yang sebaiknya kita konsumsi di hari ini atau besok atau. Nah, dia tuh sebenarnya sifatnya prescribing juga sih. Maksudnya tergantung keadaan saat itu kita kayak gimana. Jadi based on symptomsnya juga gitu. Dan itu herbal ya? Dia tuh sebenarnya bukan herbal sih, tapi energy medicine ya kalau misalnya kita bisa bilang.
gitu. Oke, karena itu kan kamu bilang tadi berbagai zat. Iya. Itu berarti sudah diramu ya? Udah ya. Oh, udah diramu. Jadi itu yang diambil itu adalah si energi dari zat tersebut. Jadi kita bukan bukan mengkonsumsi si zatnya, tapi ngambil life force-nya gitu. Life force dari misalnya tanaman apa diambil gitu life force-nya. Itu yang karena membuatnya juga pakai getaran gitu sih. Dan apa yang kita pelajarin berarti cara mengambil life force-nya itu? Yang kita pelajarin prescribing ke orangnya sih. Jadi apa nih keadaan kamu, apa sih yang lagi kamu butuhin? Betul. Tapi udah di situ udah ada di Tirta Usahada tuh udah lengkap gitu ya. Ada ya. Wow, menarik. Berangkat apa kita ke situ ya? Menurut kamu tuh kapan sih sebaiknya kita tuh menyadari untuk healing journey gitu? Di usia berapa menurut kamu? Semudah mungkin kali ya. Kalau untuk anak kecil kinesiologi itu bisa banget, bahkan ada kinesiologi for kids dan memang ada. Balik lagi memang kinesiologi bisa dipakai untuk apapun ya dan sifatnya tuh sehari-hari. Jadi bukan seperti apa ya, kita punya kasus dulu baru bisa dilakukan gitu. Tapi banyak hal juga yang memang sifatnya bisa kita terapkan sehari-hari. Kayak misalnya di kinesiologi itu ada namanya switching on. Dia tuh seolah-olah seperti cetekan badan gitu. Jadi kalau lampu punya saklar, kita juga punya saklar gitu. Jadi gimana nih caranya membangunkan si tubuh kita atau mempersiapkan badan kita dengan cepat atau menggrounding tubuh kita dengan cepat tuh ada juga caranya. Hanya menyentuh titik-titik atau memijat titik-titik di tubuh gitu. Berarti banyak yang kita pelajarin dari kinesiologi ini ya. Satu, titik meridian tadi. Iya, meridian tuh salah satu bagian yang kita pelajari juga. Terus emosional? Iya, tentang emosinya. Jadi yang dipelajari itu sebenarnya dari kelistrikan tubuh atau elektrikalnya, bagian elektrikalnya. Kayak misalnya tadi ya meridian, terus yang berkaitan dengan ya kelistrikan di dalam tubuh gitu ya, atau misalnya dari sisi emosinya, terus dari sisi struktural tubuhnya, jadi postur juga, otot-ototnya juga, semua sih. Itu berapa pertemuan? Kalau misalnya aku ajarin Touch for Health ini tuh terdiri dari 4 level. Per levelnya itu 2 hari, jadi 8 jam sehari, 16 jam 1 level gitu. Gitu. Nah, jadi total 4 level mungkin sekitar 64 jam gitu yang lengkap yang sintesanya ini. Dan ini bisa online juga ya? Enggak, kalau itu langsung sih. Aku ngajarnya langsung. Karena menarik. Lama kan kelasnya, terus juga lebih enak langsung sih, kan menyentuh juga gitu. Jadi kita bisa ngerasain gimana sih megang orang, gimana sih membaca tubuh orang, terus cara memijatnya tuh gimana dan lain-lain. Gitu. Kalau untuk healingnya sendiri nih, bukan trainingnya gitu ya. Untuk healingnya sendiri tuh berapa pertemuan sih biasanya kinesiologi tuh? Nah, ini dibalikkan lagi ke orangnya. Jadi kita emang gak pernah yang ini harus sekian pertemuan, ini mesti segini gitu, enggak sih. Tapi kita bisa juga membuat programnya sendiri. Jadi orangnya kita encourage juga untuk membuat program untuk diri sendiri gitu ya. Mungkin misalnya dia punya satu tujuan apa. Let's say misalnya dia adalah seorang atlet misalnya. Terus dia mau tanding. Terus misalnya yang dirilis di awal itu adalah tentang hubungan dia sama ketakutan pertandingannya. Abis itu misalnya pertemuan kedua dia pengen tentang performa atletnya gitu, performa atletiknya. Terus misalnya pertemuan ketiga tentang kesiapan dia menghadapi pertandingan ini gitu. Jadi terserah sih si kliennya tuh bisa menyusun sendiri juga gitu. Wow. Gitu. Jadi dengan kita mempelajari kinesiologi ini atau mungkin kayak konseling lah gitu sama instruktur kinesiologi, kita juga jadi terarah gitu ya sebenarnya. Apa sih pertanyaan-pertanyaan di hidup kita dan apa sih goals kita. Jadi mungkin yang bingung gitu kan, aduh gue masuk kampus mana nih, atau gue mau kerja di bidang apa sih, gue bingung deh gitu. Skill gue tuh sebenarnya apa sih, itu bisa terjawab ya lewat kinesiologi. Sebenarnya yang kita tanyakan, jadi gini, kadang-kadang orang kita bisa nanya apa aja dong di hidup kita. Bisa gak sih nanya misalnya kita pilih kampus A apa kampus B ya, lebih baik yang mana gitu. Nah sebenarnya kalau ada klien yang kayak gitu, aku akan mengencourage orangnya untuk tetap dibalance secara dia bisa clearing their mind untuk
mereka tuh lebih mudah dalam memilih gitu. Jadi kita nggak encourage untuk memberikan jawaban, karena ketika si seorang praktisi memberikan jawaban, oh kamu ini aja, itu kan jadinya kita mengambil tindakan yang apa ya, yang mengambil si jalan hidup si klien ini sendiri kan. Maksudnya itu contributing kan, kayak oh kamu tuh cocoknya ini loh, ini di sini loh intervensi gitu. Iya, padahal mungkin sebenarnya ada banyak opsi lain gitu, dan biarkan aja itu tuh datang dari merekanya sendiri gitu. Jadi yang kita bantu adalah bagaimana cara mereka untuk menjernihkan si pikirannya gitu. dan menemukan jawabannya sendiri. Oke, kalau yang kamu lakukan nih sehari-hari terkait kinesiologi gitu untuk diri kamu sendiri itu apa aja sih? Kalau sehari-hari ya beberapa teknik kinesiologi itu aku pakai, misalnya seperti yang tadi aku bilang yang si saklar lampu itu, yang si switch on tadi. Terus misalnya ada gerakan namanya cross scroll atau menyilangkan sisi tubuh kiri dan kanan. Terus juga ada bahkan simpel minum itu tuh diajarin juga gitu, maksudnya hidrasi, gimana caranya kita memenuhi kebutuhan air kita. Terus kalau misalnya yang dipakai sih memang untuk banyak keadaan yang misal nih lagi naik pesawat terus tahu-tahu berdenging gitu ya, berdengung, terus kita bisa ngeberesin itu sendiri dan langsung di tempat gitu. Jadi kayak oh ya udah enak nih gitu, nggak nungguin dia hilang, maksudnya nggak nungguin dia masih ada di situ baru turun atau caranya gimana sih kalau kayak gitu? Macam-macam sih, karena kan si nyeri itu pasti ada hubungannya sama ya tadi ya, misalnya meridian tertentu, meridian apa nih, terus ini kaitannya dengan apa. Nah itu tuh kita belajar juga kayak misalnya nge-tracing meridiannya, atau misalnya mengusap, jadi diusap si meridiannya. Terus belajar juga kayak apa ya yang semacam itu gitu. Biasanya klien yang datang ke kamu tuh ujung-ujungnya belajar sendiri juga, belajar sendiri juga gak sih? Benar. Oke. Rata-rata sih gitu, karena apa ya, jadinya karena kan mereka ini kan ujung-ujungnya mereka bisa pakai sendiri kan. Iya. Jadi ini part of lifestyle jadinya ya gak sih? Benar. Nah itu setuju banget. Jadi Touch for Health itu adalah lifestyle, bukan obat ya. Maksudnya bukan panacea, bukan sesuatu yang karena pil ajaib gitu, enggak, tapi ya lifestyle. Kita jadi intens justru untuk berkomunikasi dengan badan kita, dengan diri sendiri, dan mempertajam intuisi. Itu kan juga harus dilatih terus. Bahkan sesimpel ini badan aku nggak cocok makan apa ya gitu. Nah itu juga, terus, bahkan sampai ke nutrisi ya. Nutrisi, iya. Oke. Kayak misalnya kita bingung nih, aduh ini ada jajanan yang lagi viral nih. Iya. Tapi kan sebenarnya udah tahu ya. Tapi kita nggak tahu kandungan di dalamnya apa aja. Iya, nah itu badan kita tuh bisa membaca itu. Jadi dia bisa tahu ini aku butuh makanan ini atau enggak ya gitu. Intinya jadi nenangin banget sih ketika aku tahu nih tentang kinesiologi ini yang bisa jadi part of new life lah gitu. Dengan lifestyle yang baru. Jadi kita intens berkomunikasi dengan diri sendiri, karena yang aku pelajarin juga, guru terbaik kita itu ada di dalam diri sendiri. Betul. Dan itu yang paling aku percaya. Aku pernah kayak ada di momen aku tuh yakin sama segala keputusan aku, kayak intuisi jalan banget gitu. Cuma ada di momen juga yang lemah banget, which is sekarang ini tuh bukan di titik terbaik nih aku ngerasanya gitu ya. Dan dengan tahu ini aku jadi wow, kayak nemu cara baru aja gitu untuk bisa terkoneksi lagi ke diri sendiri. Dan itu kayak yang terpenting ya untuk semua orang ya. Betul. Apalagi buat orang yang suka galau gitu kan, nanya sini, nanya situ, curhat sini, curhat situ. Sebenarnya nggak sejauh-jauh, tanya aja kita ke diri sendiri. Bener. Gitu ya. Dengan teknik kinesiologi ini. Bisa, iya. Apa yang mau kamu sampaikan ke yang menemukan kinesiologi? Silakan di kamera. Yang menemukannya. Iya, yang menemukan. Makasih. Iya sih. Ya itu ya, karena jadi bisa menghubungkan yang ilmu barat sama timur, maksudnya ilmu pengobatan barat dan pengobatan timur tuh bisa, oh ternyata saling terkoneksi gitu. Kadang-kadang kan kita mungkin lebih berat ke satu sisi gitu, tapi ini, oh mereka complement each other tuh di sini sih aku nemunya gitu. Kinesiologi ini jembatannya ya. Jembatannya, dan gampang banget orang yang susah menerima konsep tentang yang tidak terlihat itu untuk bisa jadi, oh iya ya gitu, malah merasa
ini bisa jembatan merasa, gitu. bisa jadi jembatan antara spiritual dan science juga Iya, gitu kan. iya. Oke, physics dan quantum physics gitu. Iya. Oke, 3 hal Iya. yang kamu bersyukur banget dengan mempelajari kinesiologi ini, atau hal-hal yang menurut kamu ini orang perlu tahu nih dari kinesiologi ini, gue menemukan hal ini nih yang baru tersadarkan gitu. Iya. Itu apa aja? Bahwa ya badan kita secanggih itu. Itu yang pertama. Iya. Oke. Nggak usah nyari kemana-mana, maksudnya semua jawaban emang beneran ada dari dalam. Oke. Terus sayang-sayang lah sama diri sendiri, karena ternyata badan kita tuh sayang itu sama kita gitu. Ini kunci untuk self love juga ya. Iya. Self love biar lebih hakiki gitu kan dari kinesiologi. Oke. Kalau orang mau reach out kamu itu lewat mana aja sih? Boleh lewat Instagram, @seruni, itu aja sih paling. XERUNI Iya. lewat Instagram aja ya. Soalnya belum sebenarnya pengen buat yang nanti platform kinesiologinya lagi, tapi masih belum gitu. Oke, ini menarik banget sih. Aku kayak bakal deep dive sih tentang kinesiologi karena kayaknya match banget sama kebutuhan yang sekarang gitu kan, dan kayaknya ini cara yang ampuh sih karena terkait sama belief juga ya. Betul. Aku percaya kalau yang di dalam tuh punya banyak informasi, tinggal gimana kita tap in-nya nih, apalagi bisa tap in ke subconscious yang selama ini juga menggemaskan gitu. Dia yang menentukan jalan hidup gue, tapi kok gue nggak tahu sih apa yang ada di situ gitu. Gemes banget sih. Oke, last but not least, mantra favorit kamu sehari-hari untuk kayak stay healthy dan juga sane itu apa sih? Atau your best healing anthem deh. Oke. Jadi ini ada backstory-nya, boleh nggak? Boleh dong. Jadi waktu awal pindah ke Bali itu sebenarnya dari pas aku nikah sama suami. Jadi suami aku ini tipenya orangnya bener-bener sangat logical dan apa ya, strict gitu ya. Kayak pokoknya gini tuh ya gini gitu. A hasilnya A tambah A sama dengan gitu ya. Pokoknya dia sangat-sangat yang logik banget. Dan setelah kita kejadian menikah, by the way ini ceritanya menikahnya juga memang agak, kalau misalnya di telaah pakai akal dan nalar, kok bisa ya gitu, tapi ternyata terjadi. Dan dari situ kita percaya bahwa oh ya ternyata rencana Tuhan itu apa ya, udah maksudnya lebih baik dari apa yang selama ini kita rencanakan atau yang kita pikirkan bahkan gitu. Dan di situ tuh suami aku bilang, oke, nanti abis ini kayak kita hidupnya mengalir aja ya gitu. Dia tuh ngomong kayak gitu. Dan terus waktu singkat cerita kita pindah, ada orang yang ngomong juga waktu itu bertemu, terus mereka bilang bahwa oh kalian kalau misalnya tinggal di sini kalian hidupnya mesti mengalir gitu, karena di Bali itu sebenarnya secara leluhurnya itu sangat menghargai air gitu. Bahkan mungkin kalau di sana kan memang agamanya agama air gitu ya. Terus seiring berjalannya waktu lagi kita bertemu orang lagi yang dia menyadarkan juga bahwa ya menjadi air itu bukan hanya sekedar ngikut, tapi dia juga tahu tujuan dia tuh sebenarnya kemana gitu. Dia kan pergi dari sebuah tempat ke tempat yang lain dan dia membawa dirinya sendiri, tapi dia menjadi apa ya, bisa menyatu dengan sekitarnya gitu. Jadi air kalau ditaruh di sungai jadi sungai gitu. Air ditaruh di laut jadi laut gitu sih. Dan be like water deh berarti. Itu kayak Bruce Lee juga nih dia nih ya, be like water. Oke, terakhir banget ya mau kamu sampaikan ke orang-orang yang baru aja memulai healing journey-nya, kayak baru membuka diri untuk oke, gue mau healing, gue harus merasakan berbagai rasa yang selama ini kesupres segala macam. Silakan disampaikan. Apa ya? Belajarlah kinesiologi. Itu satu. Ya, selamat menyelami dan membuka seluruh bagian dari diri sendiri. Itu aja sih. Karena itu perjalanan seumur hidup juga. Enjoy the journey, enjoy the process ya. Thank you so much lo Seruni. Sama-sama. Aku pengen banget sih undang kamu abis lagi. ini ya kita
Oh ya, dilanjutkan. Sesinya soalnya tadi kepotong. Aku pengen banget undang kamu lagi sih untuk kita ngebahas lebih dalam, karena nih aku jujur tahu tentang kinesiologi aja tuh kayak super amazed gitu kan. Jadi kayak tadi super excited banget, dan kayaknya entah mungkin kalau udah deep dive yang lebih dalam lagi itu kayaknya pasti akan lebih banyak lagi pertanyaan. Jadi semoga ada kesempatan ya untuk kita ngobrol-ngobrol di podcast Anthem ini untuk sharing juga ke yang lain terkait kinesiologi ini, dan apa aja manfaatnya gitu untuk kesembuhan diri kita dan bahkan menjadi bagian dari gaya hidup di dunia modern ini. Semoga sehat terus ya Seruni. Amin, terima kasih, sehat-sehat juga. Dan lancar semua prosesnya untuk healing klien dan juga training kinesiologi ini gitu. Semoga bisa mencerahkan lebih banyak lagi orang di luar sana supaya mereka tuh bisa mandiri untuk healing dirinya sendiri gitu. Oke. Silakan kalau misalnya kamu ada komen-komen terkait your healing journey atau mungkin tahu juga tentang kinesiologi, boleh tulis di kolom komen. Kalau gitu Seruninya pamit, Andari juga pamit. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Bye. Dadah ke tengah. Dadah.